Setan menggoda manusia sampai menjelang mati. Ketika diusir oleh Allah dan dicap sebagai pembangkang, dia bersumpah di hadapan Allah dengan semangat hasad kepada Adam dan keturunannya. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, Iblis bersumpah, "Demi keagunganmu ya Rob, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih dikandung jasad." Allah berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Atas sumpah ini, iblis dan bala tentaranya sangat antusias untuk menyesatkan manusia, terutama di suasana-suasana genting ketika manusia di posisi sangat labil. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian." Hadis riwayat Muslim. Setan mendatangi manusia ketika sakaratul maut. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat. Karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah, setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bisa jadi, dia akan mendatangi manusia ketika kematian. Karena itu, salah satu doa Nabi SAW, beliau memohon perlindungan kepada Allah agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Dalam salah satu doanya, Nabi SAW mengucapkan, "Wa a'udzu bika ayyatakhabbatani syaitanu 'indal maut." Yang artinya, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Al-Khattabi menjelaskan hadis di atas dengan menyebutkan beberapa bentuk gangguan setan ketika mendekati kematian. Nabi SAW berlindung dari disesatkan setan ketika kematian. Bentuknya adalah setan mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia. Lalu setan menyesatkannya sehingga menghalangi dia untuk bertaubat atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya atau memohon maaf dari kedzaliman yang pernah dia lakukan. Atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat. Sehingga dia akhiri hidupnya dengan keburukan lalu dia bertemu Allah dalam kondisi dia murka kepadanya. Al-Khattabi menegaskan, diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya, "Kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkannya pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya." Aunul Ma'bud. Di sana ada beberapa kejadian yang dialami para ulama ketika proses kematiannya. Setan berusaha untuk menggodanya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh Abdullah, putra Imam Ahmad, "Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku, Ahmad. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau terkadang pingsan dan sadar lagi. Lalu berisyarat dengan tangannya sambil berkata, 'Tidak, menjauh, tidak, menjauh.' Beliau lakukan hal itu berulang kali, maka aku tanyakan ke beliau, 'Wahai ayahanda, apa yang Anda lihat?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya.' Dia mengatakan, 'Wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu.' Aku katakan, 'Tidak, masih jauh, tidak, masih jauh.'" Tadhkirah Al-Qurtubi. Maksud cerita ini, setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar ini adalah tipuan. Beliau tolak dengan tegas, "Tidak, saya masih jauh, tidak seperti yang kamu sampaikan." Tidak bisa kita bayangkan andaikan ujian semacam ini menimpa tokoh agama atau orang awam di sekitar kita. Termasuk juga kejadian yang pernah dialami salah satu ulama Cordoba. Seperti yang diceritakan Imam Al-Qurtubi. "Saya mendengar guru kami, Abu Abbas Ahmad bin Omar, di daerah perbatasan Iskandariah bercerita, saya menjenguk saudara guruku, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, di daerah Cordoba. Ketika itu beliau sedang sekarat. Ada yang mentalkin beliau, ucapkan La ilaha illallah.
Tapi orang ini malah menjawab, "Tidak, tidak." Setelah beliau sadar, beliau bercerita, "Ada 2 setan mendatangiku, satu di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Yang satu menyarankan, matilah dengan memeluk Yahudi, karena itu adalah agama terbaik. Satunya berkata, matilah memeluk Nasrani, karena itu adalah agama terbaik." Lalu aku menjawab, "Tidak, tidak." Tadkirah Al-Qurtubi. Memang tidak semua orang mengalaminya. Ada yang mengalami kejadian demikian dan ada yang tidak mengalami. Namun setidaknya ini menjadi peringatan bagi kita akan betapa mencekamnya sakaratul maut. Karena yang menentukan status manusia adalah ujung hidupnya. Nabi SAW bersabda yang artinya nilai amal ditentukan keadaan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua tipu daya setan. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.